Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya Admin Husani Salman, selanjutnya Akmal Wilmar, dan yang selanjutnya adalah Dava Hilmansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghasilkan paparan hasil JK tentang dataset yang tampil, yaitu tentang smartwatch yang diambil datanya berdasarkan aklometer dan giroskop. Untuk tahapan yang kami teliti akan dijelaskan oleh Akmal Wilmar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu di sini ada untuk ekstraksi filenya. Lalu di sini akan menampilkan label mapping, yaitu ada 18 label mapping. Lalu di sini ada si datanya. Lalu di sini ada ekstraksi file. Kemudian di sini ada ngeload data. Dan di sini akan menampilkan zip extract to content atau soda data. Lalu data gabungan ini disimpan ke soda komplain CSV yang bertotal 321.156 baris. Lalu selanjutnya di sini ada DFP Derek CSV dan DF Head yang menampilkan 5 data teratas untuk AX, AY, AZ, GX, GY, GZ. Lalu di sini ada DF Info akan menampilkan AX, AY, AY, AZ, GX, GY. Data tipenya itu float. Lalu ada file, label. File itu data tipenya objek, lalu label ada integer, lalu activity ada objek. Lalu di sini ada F describe, lalu di sini ada eh, label activity-nya, yaitu yang teratas itu ada stand up dengan label 16. Lalu di sini ada df null, yaitu di sini tidak ada missing value. Lalu di sini ada duplikat dan tidak ada data duplikat. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Java Ibadah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang data transformation. Nah, di sini ada banyak library yaitu matplotlib, pyplot, terus ada seaborn, terus ada numpy juga, ada pandas. Nah, di sini kayak langsung menampilkan atau memprintkan data transformation-nya, terus data frame-nya. Ya, menampilkan dari activity yaitu run, hug, sama keystroke. Di sini kami mencoba menguji dari tiga data tersebut, yaitu dari run, hug, sama keystroke. Nah, di sini ada juga accelerometernya, yaitu dari yang diambil dari kolom AX, AY, sama AZ, terus yang zero mag-nya itu sama mengambil dari GX, GY, sama GZ. Nah, di sini juga ada heatmap correlation-nya terfitur. Heatmap yang terfiturnya yaitu mengambil dari AX, AY, AZ, GX, GY, sama GZ, terus accelerometer mag sama giroskop mag. Nah, di sini data transformation-nya setelah difilter dari tiga tersebut, yaitu ada 76.320 data. Nah, terus ada fitur selection, setelah clustering. Nah, awal-awal kita mengimport dari library-nya nanti pandas, juga skylearn, processing, terus Skyline cluster, terus juga Skyline feature selection. Nah, feature engineering-nya yaitu acceleration mag, yaitu yang tadi AX, Y sama AZ. Terus juga ada gyroscope mag juga, ada GX, Y sama GZ. Nah, feature-nya itu ada dari AX, AY, AZ, GX, Y, GZ juga acceleration mag.
Nah, clusteringnya tuh dibagi menjadi tiga, jadi tiga, yaitu clustering tidak bergerak, sedikit bergerak, dan juga banyak bergerak. Nah, di sini ada mapping cluster juga dari aktivitasnya, yaitu yang tadi yang pertamanya tidak bergerak, yang keduanya sedikit bergerak, dan yang terakhirnya yang ketiganya dari banyak bergerak. Nah, feature selection-nya, distribution cluster aktivitasnya, yaitu yang tidak bergerak tuh ada 54.378 dan sedikit sedikit bergerak ada 11.248 dan yang terakhir ada banyak bergerak yaitu ada 10.694. Nah, di sini juga eh, kita scalingnya dari data yang di atas, scalingnya udah selesai. Nah, selanjutnya untuk model bakal dijelaskan oleh teman saya Azmi Nursandi. Baik, tahap selanjutnya adalah modeling. Pada tahap modeling, pertama kita membuat library yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Matplotlib, Cdbird, NumPy, dan Pandas. Selanjutnya adalah form scaler untuk membuat gambar yang kita butuhkan. Memang selanjutnya di sini untuk pembuatan pertama. Untuk mencek exposure-nya, lalu split data training dan data training. Karena kita membagi data training dan testingnya itu 80-20. Lalu modelnya sendiri di sini ada 10 model yang kita coba berdasarkan tiga klaster. Pertama adalah logic regression, KNN, decision tree, random forest, extra trees, grand boost, think, ada boost, SFV, dan naive bias. Setelah melakukan pemodelan, selanjutnya adalah model evaluasi. Apakah model itu baik untuk dilihat? Boleh turun, Mal? Untuk pemodel eh, pada pemodelan di sini, kita bisa melihat model evaluasinya yang akan ditampilkan untuk 10 modeling. Pertama ada logistic regression, selanjutnya ada KNN, decision tree, random forest, extra tree, grand bush, dan ada bush, dan terakhir adalah itu untuk matrix ya. Ini GX boost yang terakhir, sorry. Untuk koefisien masih tiap model. Di sini kita bisa lihat hasil di evaluasi model pertama. Untuk logistic regression memiliki akurasi 95%, F1 skornya 94%, Recall-nya adalah 93%. Lalu ada KNN 96%, untuk akurasinya F1 skornya ada 94, untuk Recall-nya juga ada 94. Berdasarkan 10 model yang kita coba, untuk dari segi akurasinya yang paling tinggi itu adalah extra tree yang dimana memiliki 96,49% akurasi. Tapi untuk dilihat sebagai perbandingannya, di sini ada gambar untuk membandingkan tiap model yang akan terlihat hampir seimbang untuk setiap modelnya. Rata-rata akurasinya itu di atas 90%, yang dimana bisa kita lihat bahwa model ini bekerja dengan baik untuk klasifikasinya. Tapi dalam setiap model kita harus apakah model itu uh, overfitting atau tidak berdasarkan learning curve yang akan kita tampilkan. Nah, ini untuk codingan learning curve-nya. Oke, langsung ke bawah aja. Selanjutnya adalah pertama akan melihat learning curve dari yang paling atas, Mal. Oke, pertama learning curve dari
Logistic regression dapat dilihat pada tahapan awal ketika datanya masih sedikit itu akan terjadi overfitting. Tapi ketika terjadi datanya banyak, eh, antara data training dan cross validation itu makin menyatu. Dapat disimpulkan bahwa model itu bekerja dengan baik sesuai dengan data jumlahnya. Selanjutnya adalah KNN. Di sini KNN terlihat perfitting karena antara data training dan validasinya itu ada renggang akurasinya. Selanjutnya adalah model decision tree. Decision tree terlihat jelas bahwa untuk learning curve-nya itu sangat overfitting karena antara data trainingnya itu ada di angka satu yaitu 100%, sementara validasinya itu hanya di 94%. Jadi sangat overfitting. Selanjutnya adalah random forest sama random forest juga terjadi overfitting untuk modelnya. Selanjutnya extra tree sama terjadi overfitting di mana antara training dan validasinya. Gradient boost di sini eh, hampir mendekati baik, tapi masih terjadi ada antara overfitting antara data training dan data validasinya. Selanjutnya adalah ada boost. Di sini ada boost sedikit baik karena datanya semakin banyak itu semakin terhubung atau semakin saling berdekatan antara data training dan data validasinya. Selanjutnya adalah SNV. SNV juga lumayan baik untuk data training dan data validation-nya, hampir tidak ada overfitting. Selanjutnya, naive bias. Naive bias di sini merupakan eh, dari learning curve yang paling baik karena antara data training dan data validation-nya dari pertama itu datanya itu kan kecil, terjadi overfitting, tapi ketika datanya uh, hampir keseluruhan itu terjadi antara data training dan validation-nya itu seimbang. Cuma memang akurasinya itu ada di 92%. Tapi berarti modelnya itu di atas 90% tapi bekerja dengan baik. Mungkin cukup sekian. Oh, ada lagi extra boost sama overfitting. Selanjutnya, oke, cukup sekian itu hasil dari proyek yang kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.